panas ini. Oke, kita lanjut untuk bagian yang loop. Untuk loop di sini ada 4 ya, ada while, do while, for sama for each. Di sini kita bisa next aja ya, langsung kita akan coba pakai satu-satu. Untuk penggunaan while, dia bisa dipakai execute a block of code as long as the specified condition is true. Jadi while ini akan jalan terus selama kondisinya yang di dalam itu dia benar. Dia akan berhenti kalau sudah false. Jadi ini bisa dilihat ini I sama dengan 1, while I lebih kecil dari 6, I plus plus. Jadi nanti dia akan berhenti, dia akan apa? Perulangan ini dia akan tambahkan I sampai dia di atas 6 baru dia berhenti. Jadi karena ini I masih 1, dia akan echo I, berarti nanti keluarnya 1 ditambah baru dia ulang lagi. Karena sudah ditambah, jadi nanti dia akan jadi 2, echo 2 ditambah ulang gitu aja terus. Jadi nanti kalau kita bisa run ya, misalnya ini langsung tekan aja deh biar enak ya kan. Aduh nggak ada dummy lagi, kita pakai yang baru aja, web 2. Nah ini tempatnya kita kemarin ya, ini terlalu besar ini outputnya. Nah segitu cukup lah. Ini kita bikin keluar saja tes 1 PHP. Baru balas bro 1. Nah di sini bisa kita lihat ya, bisa kita bikin yang sama persis lah, atau enggak kita bikin dengan logika yang berbeda. Kita bikin 10 while ini kita bisa bikin syaratnya di sini. Kalau misalnya kita hitung ke belakang lah, ini kan hitung ke atas, berarti kita bikin dulu lah. Kalau I masih lebih besar daripada 0, ini. Nah, buka kurawal, dia akan jalankan yang dalam kurawal ini kalau syaratnya masih betul. Jadi kita akan keluarkan nilai I lah. Terus ya I minus karena kita mau kurangkan. Nah langsung aja coba kita run. Nih tekan apa? Masa klik kanan. Tuh 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Kenapa dia nggak print 0? Karena di sini kita tidak tambahkan sama dengan. Ini dia akan berhenti kalau sudah sentuh 0. Tapi kalau kita tambahkan sama dengan begini, dia kapan sentuh 0 dia masih print terakhir, baru dia berhenti. Nah nih dia akan masukkan 0 juga. Berarti bisa kita lihat kalau perulangan ini dia akan berhenti di 1 karena tidak sama dengannya. Tapi kalau kita tambahkan sama dengan, dia akan berhenti di 0. Jadi bisa kita track dari sini dia berhentinya sampai mana. Oke, lanjut. Itu while ya. Ini sama saja, cuma ini yang lain sama saja, cuma variasinya berbeda ya. Oke. Selanjutnya ada do while. Sebenarnya sama saja dengan while yang biasa, cuma dia ini posisinya terbalik. While-nya di bawah. Jadi kalau ini kan while-nya di atas, baru yang dikerjakan tuh yang di bawah. Kalau kita pakai do, dia akan masukkan dulu instruksinya yang mau diulang. Dolarnya mana? Sekarang ya, sabar. Misal lebih kecil daripada 20. Apa ini, kasih koma lah, biar enak kita lihatnya nanti. Nah ini saya bedakan ya biar nanti jelas kelihatannya. Jadi nah lihat bedanya sama while sama do while. Ini dia persyaratannya di bawah, kalau ini persyaratan di atas. Konkat dulu. Nah, kalau kita mau gabungkan string dan variabel di luar tanda petiknya, wajib kita konkat pakai simbol titik. Jangan lupa ya.
Ini kalau kita run, nah lihat kan, ini karena tadi kita sudah kurangi dari 0 sampai -1, dia akan jalankan kasih naik lagi sampai 20, tapi ini nggak ada 20 nya karena tidak pakai sama dengan, dia berhenti sampai 19 saja. Ya bedanya cuma itu aja, while sama dual cuma bedanya di situ. Oke, kita bisa lanjut. Ini adalah for. Untuk for bagusnya dia kita bisa kasih instruksi dengan bentuk variabel juga di dalam ya. Jadi ini kan kalau perulangan while untuk menambah angka, dia itu kita tulis di luar di instruksinya, tidak di dalam kurungnya ini kan. Kalau for bagusnya kita bisa buat satu kali di dalam persyaratannya itu. Misal for $x sama dengan 0 apabila dia lebih kecil dengan misal 15 lah, masih kita samakan x $. Nah ini kita buka berawal. Jadi di sini tuh tinggal ikonnya aja, nggak perlu kita tulis penambahan angka lagi. Nomor ini adalah concat x spasi enak. Nah coba kita run lagi. Whoops. Oh sorry logiknya salah. Ini dia jalan terus karena kita bukan jalan naik ya, kita malah jalan turun, kita ke minus. Jadi karena dia, kalau kita jalan minus dia nggak akan sampai 15. Nah jadi perhatikan juga ya, kalian punya logika looping biar tidak amburadul kayak begini outputnya. Ini masih mending RAM laptop lumayan lah. Kalau yang RAM-nya kentang, aduh subhanallah ini. Nah coba kita run lagi ya. Nah seharusnya ini kayak begini. Oke, data dari 0, 1 sampai 15. Oke, ini kita bersihkan aja biar tidak perlu nanti outputnya ya. Jadi for dia kayak begitu, sangat bagus sekali kita pakai untuk perulangan angka ya. Karena bisa lebih rapi kelihatannya. Soalnya operasi perulangannya yang tambah-tambah angka kita masukkan di dalam sini. Tidak ada lagi dia di dalam kurung awal. Untuk break, dia break ini gunanya untuk berhentikan perulangan ya. Jadi misal kalau kita punya syarat khusus yang harus dipenuhi, bisa kita berhentikan tanpa dia harus sampai di parameternya ini. Jadi misal kalau ini kan dia akan berhenti kalau sudah sampai 15. Sama yang ini juga misal dia akan berhenti kalau sudah sampai 20. Nah, sebelum sampai 20 sebenarnya ini bisa berhenti kalau kita kasih break. Contoh misal kita kasih persyaratan break, misal if i, kalau misalnya kita berhentikan di 15 deh, break. Ini kalau kita lihat dolarnya, astagfirullah. Nah ini kalau kita lihat dia akan berhenti sampai 15. Dia akan abaikan itu perulangan yang minta sampai 20. Sabar, ini kita komen aja dulu biar nggak ganggu ya. Nah kalau kita run tuh lihat, jadi dia akan berhenti sampai 15 aja. Atau enggak, ini bisa juga sebenarnya pakai kayak begini, nggak ada pengaruh ya. Dia akan utamakan break yang di dalam daripada yang di luar, karena ini itu fungsi break untuk memberhentikan secara paksa. Sip, continue. With the continuous statement, we can stop the current iteration and continue with the next. Sebenarnya continue itu kalau dipakai sendiri nggak ada gunanya, karena dia ini cuma suruh jalan seperti biasa. Jadi misal kalau seperti ini 0, baru perulangannya dia minta diulang sampai 10,
Ini if X sama dengan 3, continue. Ini biarpun tidak ada barang ini sebenarnya dia akan tetap mengulang sampai 10, dia tidak akan berhenti di 3. Jadi biasanya ini continue dipakai sama-sama dengan break ya. Tapi dia akan tabrakan juga dengan break. Karena break ini dia akan berhentikan perulangan. Sedangkan dia ini akan jalankan seperti biasa. Apa yang mau dijalankan kalau sudah berhenti? Tapi coba kita tes aja ya. Misal motor bisa dekat. 14 lah. Coba kita. Nggak terlalu berguna sebenarnya continue ini. Tuh lihat kan. Misalnya kita taruh 16 coba di atas. Ini kan break ini sudah berhentikan. Apakah masih bisa dia lanjut? Bisa kita sama langkahnya. Nope, tidak akan bisa dia lanjut. Nggak ada gunanya sumpah ini continue. Terserah, mungkin kalian bisa dapat kegunaannya di mana saya juga tidak tahu. Kita lanjut di for each. Dia for each ini melakukan perulangan juga, tapi biasa dipakai untuk sama array. A decline. Jadi kalau for each ini apabila kita panggilkan array, dia akan keluarkan satu-satu isinya. Ya. The common use for looping through the items of an array. Sama aja. Yang ini tidak perlu kita contohkan juga enggak apa-apa sih. Ini terlalu ribet. Break, penggunaan break juga di sini sama. Tidak terlalu penting, penggunaan continue-nya juga sama. Alternatif sintaks. Oke. PHP break statement. Nah, untuk break ini dia tidak beda ya sebenarnya. Penggunaan break itu dia sama di setiap perulangan. Biasa dipakai untuk memberhentikan perulangan saja. Dengan syarat kita jelaskan syaratnya untuk dia keluar break. Jadi misalnya ini kalau sudah sampai 4, break, diberhentikan. Biasanya juga kita sering pakai itu di switch case sih, untuk memisahkan antar syaratnya switch case. Tapi kalau di loop ya untuk berhentikan keseluruhan ya. Oke. Continue in for loop. Nah ini nih yang gak guna ini. Ini sebenarnya nggak perlu kalian pelajari juga nggak apa-apa. Ini soalnya nggak ada gunanya ini yang continue ini. Luar biasa memang yang mendapatkan kegunaannya di barang. PHP function. Untuk function sendiri ada beberapa jenis sebenarnya. Kalau di Python biasanya ini function kita sebut itu sebagai def atau tidak library. Jadi sama juga dengan Python, bisa kita bikin function sendiri atau devnya itu sendiri. Cara buatnya seperti ini. Ini kontennya yang dalam kurawal. Jadi terserah kita mau isikan apa di sini. Kapan kita sebut fungsinya begini, kapan kita sebut di bawah atau my message dalam kurung, dia akan keluarkan atau dia akan eksekusi yang dalam kurawalnya ini. Sebagai contoh, kita akan masukkan di sini. Ini kita komen aja semua ya, biar enak. Waduh, nggak bisa ya. Coba manual aja. Nah, misal kita mau bikin function panggil ini nama buka kurawal eko sebenarnya sama masalah sih huruf besar huruf kecil. Halo
Misalnya ini fungsi untuk panggil orang lah, concat dengan namanya. Nah, lihat nih. Jadi dia fungsinya mirip sama dev. Dia bisa kita taruhkan juga parameter. Nanti parameternya akan digunakan di dalam function ini. Sebenarnya biarpun tidak dipakai tidak apa-apa, tapi bagusnya kita pakai sih. Jadi ini kalau misalnya kalian punya semacam interpreter namanya, itu kayak guidebooknya lah yang pandu kalian selama ngoding. Jadi kalau ada function yang tidak dipakai, dia akan kelihatan agak abu-abu seperti ini. Nih toh, variable is assigned but its value never used. Berarti ini variabel yang tidak berguna karena tidak pernah dipakai di mana-mana. Membantu juga sih, jadi kita bisa lihat yang mana yang tidak dipakai. Oke, next kita coba pakai ya. Misalnya kita mau panggil siapa nih, Dimas misalnya. Apakah bisa kita gunakan seperti biasa? Undefined constant. Oh sorry, kalau string kan harus pakai tanda petik ya. Dimas. Nah kalau kita run tuh, dia akan keluarkan function dengan ekonya halo tadi. Jadi Dimas ini dia akan masuk di variabel nama akan turun di sini bersama dengan halo. Oke, cara pakai function lihat lumayan simpel kan. Tapi untuk penggunaan tingkat lanjut bisa kalian taruh logika yang susah-susah juga di sini, tidak terlalu masalah. Misalnya kita mau tambah dia punya variabel di sini, jadi misalnya kita tambah dengan makanannya. Nah gitu. Jadi di sini tuh function panggil inputnya sekarang harus 2. Dia akan minta 2. Jadi untuk input pertama kan namanya ya sama mungkin tadi ya, kita kasih Dimas saja. Terus yang kedua tuh makanannya apa? Misal ayam. Jadi kalau kita run nanti Dimas akan masuk di nama, ayam akan masuk di makan. Lengkapnya dia tuh kayak begini. Halo Dimas, ini kita makan ayam gitu. Ini spasi biar lebih rapi. Nah, jadi kalian bisa upgrade, bisa modifikasi sesuka hati kalian. Ini function fleksibel banget. Cara panggilnya itu dia juga tidak perlu pakai echo sebenarnya, karena echo-nya sudah ada di dalam sini. Tapi kalau di sini tidak ada echo, cuma ada return. Oh iya, sekalian sudah kita coba tes ya. Bisa kita taruh echo-nya di luar. Jadi, tapi kalau kita echo gini ada gunanya sih. Atau nggak kita tambah satu lagi parameter lah, jumlah. Satu jumlah 2. Jadi misal kalau kita mau kalikan atau ini harga ya. Misal ini kita mau beli ayam berapa biji, terus harganya berapa. Jadi nanti di sini dia akan return total sama dengan harga kali jumlah. Misalnya mau beli banyak begitu, nanti bisa kita pakai di sini. Oke, sip. Oh sorry, titik komanya aku lupaan. Nah misalnya ayamnya tuh harganya 10.000, terus kita mau beli 5. Nah ini kalau kita mau keluarkan total nggak bisa, karena nggak ada di deretan echo ini, yang ada cuma nama sama makan. Nah ini bisa kalau kita run ya, tuh masih belum ada totalnya ya. Jadi untuk panggil totalnya gimana mas? Kasih echo aja deh.
Coba begitu barangkali bisa ya. Oh ya bisa, tapi dia harus pakai new line. Jadi kita bikinkan dulu ya, biar enak. Nah itu, ada Mi harganya di sini. Lah, kok nggak mau dia? What the hell? Oh enggak, soalnya ini bukan di browser, jadi elemen HTML nggak bisa dipakai di output sini ya, malah kelihatan dia. Nggak apa-apa. Nah gitu pokoknya. Kalau function keluarannya pakai return, supaya yang di return ini kelihatan, kalian pakai echo. Tapi kalau di dalam sudah pakai echo, biarpun kalian tidak echo di luar, dia akan muncul di bawah. Gitu. Biasakan saja lah. Jadi kalau return, berarti kalian harus pakai echo biar kelihatan. Gitu aja sih. Nah itu kelihatannya malah panjang terus ribet. Tapi sebenarnya dasarnya nggak terlalu ribet lah. Cuma parameter, fungsi yang dijalankan, sama cara panggilnya. Gitu aja. Default argument, aduh. Sabar. Untuk default argument, di sini bisa untuk pengganti kalau input user itu tidak ada. Misal kalau ini kan lengkap nih, nama kita kasih, makanan kita kasih, harganya kita kasih, jumlahnya kita kasih. Nah misalnya coba kita bikin kasus di mana kita beli tapi kita tidak kasih tahu jumlahnya. Nah gitu. Ini kalau normalnya dia akan error karena ini bisa kita lihat missing argument jumlah. Dia mau cari jumlah di dalam inputnya kita yang kita mau kasih tapi tidak ada. Ini kalau kita run dia error. Jadi caranya bagaimana biar bisa dia jalan tanpa ada input, bisa ada default. Di sini bisa kita lihat cara pakainya. Oh langsung sama dengan aja di sini. 1. Jadi sekalipun jumlah tidak dikasih, dia akan anggap itu berarti cuma beli 1. Jadi misal kalau di sini cuma disebut makan ayam harga 10.000 tapi jumlah tidak ada, ini tidak apa-apa karena sudah ada di sini. Jadi misal kalau kita tambah 5, ini jumlahnya tuh berarti dia anggap jadi 5, berarti mau beli ayam 5. Tapi kalau tidak disebutkan berarti dia bilang oh cuma beli 1. Yang di sini keluarnya cuma 10.000. Heran dong mas bro. What? Oh sorry ini masih 5. Nah ini kita hilangkan juga lah biar enak. Nah tuh keluarnya 10.000. Return sudah jelaskan tadi harus pakai echo. Untuk pass by reference ini sebenarnya sistem untuk menyimpan variabel. Number of argument, how many argument it will get, x. Ini untuk menerima beberapa parameter sekaligus ya. Tapi biasanya ini variabelnya itu disimpan di satu tempat saja. Agak ribet sih. Argument. Iya memang sih. PHP is a loosely typed language. Dia tidak case sensitif, terserah mau full huruf besar caps lock enggak masalah dia. Tipe variabelnya juga tidak perlu kita sebutkan, misalnya harus int, harus loop, harus array. Dia akan cari tahu sendiri. Tergantung tipe data yang kita pakai. Kalau tanda petik ya berarti string, kalau nggak ada tanda petiknya mungkin integer. Kalau pakai kurung siku berarti array. Berarti kalau misalnya buka pakai kurung kurawal berarti buka function. Nah, boleh sih sebenarnya untuk kita jelaskan strict types ini ya. Nah, simple sih. Cuma ini di luar jangkauan ya, sebenarnya cuma function. Tapi ini dia cara penggunaannya tuh seperti ini.
Contoh ini declare strict type 1. Ini maksudnya itu strict type 1 hanya boleh pakai satu tipe data saja. Berarti ini kalau di dalam function ini kita cuma pakai int, ya berarti cuma bisa pakai int saja, tidak boleh pakai tidak boleh pakai string. Nah, ini seperti ini ya. Misal kita pakai di dalam function itu kita masukkan int 5, sedangkan ini int b tapi kita masukkan string, ya jelas error dong. Terus nah, penggunaan yang benar seperti ini. Kita pakai strict type 1, terus karena di sini pakai float dua-duanya, terus returnnya juga jadi float, berarti kita masukkan data itu harus berbentuk float juga, harus pakai yang ada komanya. Sekalipun bilangan bulat itu kalau bentuknya float, misal 5, itu kalau float dia tetap ada komanya, 5,0 begitu biasa ditulis. You can specify different return type dan argument types but make sure that they return the correct type. int a tambah b. Oh, yang begini masih valid ya? Wah, luar biasa sih, yang begini ternyata masih valid. Is the correct type. Return is a correct type. Oh, dia ganti secara paksa nih tipe angkanya. Boleh coba kita lihat deh di returnnya kayak bagaimana. Misalnya ini kita ulang saja, kita bikin ulang dari awal. Saya cuma mau lihat spesifik untuk penggunaan striknya bagaimana. Declare strict type. Weh. Aduh, ya, automationnya ganggu banget nih. Add float lah. Misal di sini Nah, oh iya, perlu saya jelaskan juga. PHP itu dia bisa tahu tipe data apa yang kita pakai, tapi dalam kondisi variabel yang kosong, kalau kita mau taruhkan tipe data kan berarti kita harus masukkan sesuatu. Tapi kalau kita tidak masukkan sesuatu, otomatis kita harus sebutkan tipe datanya supaya dia tahu variabel ini mau dimasukkan tipe data seperti apa ke depannya gitu. Biasanya itu dipakai di function seperti ini yang minta input data. Supaya tipe datanya benar, kita sebutkan seperti ini. Ini saya penasaran, apakah dia akan error? Seharusnya tidak, karena di sini sudah diubah sebelum dia masuk ke dalam function. Returnnya juga sama. $a ditambah $b. Sabar, bentar aku di situ. Oh iya ya. Jadi ini hitungannya masih valid karena pas dimasukkan ke dalam fungsi, dua-duanya ini inputnya akan masuk di sini sebagai float. Cuma pas dia masuk persen di kurung awal, itu langsung diubah dua-duanya jadi int. Otomatis kan tipe datanya masih satu kan. Technically masih satu karena dua-duanya dirubah jadi int. Maka kondisinya di situ tipe datanya tetap ada satu macam saja, int saja. Terus returnnya juga akan sama sesuai inputnya. Jadi kalau input dengan output itu sama, hitungannya tetap masih jadi satu. Saya bisa ini kita ubah jadi float, cuma saya nggak tahu sih
Yep, nggak bisa dia. Karena input sama output tipe datanya harus sama. Gitu. Expected type of in, float return. Padahal inputnya float loh. Dia aneh banget, nggak bisa kita return jadi float kembali. Ya karena itu inputannya di sini dirubah paksa jadi int, sekalipun inputnya float. Wah, unik juga ya. Boleh, boleh, boleh. Sebagai informasi tambahan lain sebelum penutup ya. Oke, ini sudah sampai bawah, jadi ya sampai itu saja dulu ya. Untuk bagian ini kita jelaskan tuh cuma loop sama function saja. Nanti kita ketemu di next lah. Selanjutnya nanti kita jelaskan apa ya. Ada array di sini, tapi nanti ini video selanjutnya. Oke, see you, bye bye.